Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh yang mulia, takzim takrim pada gure-gure Bandung, tungku-tungku dan jamaah yang berhadir. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 sangat familiar. Bacaan ayatnya itu dengan telinga kita, terhafal sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini bermakna informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna, berselawat kepada Nabi. Maka makna salawat, Allah kepada Nabi memberikan rahmat kepadanya. Dan makna salawat malaikat kepada Nabi, istighfar, memohon rahmat dari Allah dicurahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah menyatakan dirinya berselawat kepada Nabi, setelah Allah menyampaikan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi, baru Allah lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, ayo selawatlah kepada Nabi, wasallimu, dan bertaslimlah, salam, selawat dan salam, taslima. Pertama kita melihat dari segi indahnya instruksional, perintah. Kalimat perintah ini Allah letakkan setelah Allah berbuat. Setelah Allah berselawat, setelah malaikat-malaikatnya berselawat, barulah Allah menyuruh kita. Ini sebuah pola yang mesti kita tiru. Artinya menyuruh orang lain itu akan sangat efektif bila yang menyuruhnya telah duluan berbuat. Ini sebagai patron dan acuan, dan ini adalah uswah. Allah sudah berselawat kepada Nabi, malaikat-malaikatnya sudah berselawat kepada Nabi, kemudian Allah mengajak kita. Maka di dalam sistem uswah, siapapun yang menyuruh orang lain, itu mestinya dia sudah duluan berbuat. Atau paling tidak dia ikut berbuat. Dari kalimat ini bahwa tidak akan pernah jalan sebuah instruksional ketika yang menyuruhnya justru tidak peduli. Hana gepurumun, jauh lagi hana gepupe, hanya menyuruh-nyuruh saja. Maka ini tidak akan efektif. Allah tidak hanya menyuruh kita berselawat kepada Nabi, tapi Allah sendiri yang menciptakan Nabi justru berselawat juga kepada Nabi. Ini adalah model percontohan. Maka seorang ayah tidak efektif melarang anaknya tidak merokok. Kalau dia sendiri merokok di depan anaknya yang dia larang, itu hanya efektif. Tidak efektif orang tua, ayah dan ibunya menyuruh anaknya salat maghrib, sedangkan si anak melihat ayahnya ngeluwo puntung peh bola badminton dengan maghrib. Tidak efektif. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita contoh sebuah instruksional diawali setelah berbuat. Kemudian dicontohkan dan diajak. Maka oleh karena demikian, berdasarkan pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima aliran selawat. Jadi aliran baik ke dana mentong.
aliran selawat. Aliran selawat dari Allah yang menciptakan Nabi. Aliran selawat dari malaikat. Aliran selawat dari kita umat. Semua mengalir selawat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita kalau bicara aliran terus teringat aliran dana. Aliran selawat. Sebagaimana Nabi menerima aliran itu dari Allah, dari malaikat dan dari kita sebagai umat. Selawat kita kepada baginda, yang pertama memohon doa kepada Allah kiranya Allah senantiasa merahmati nabinya, padahal tanpa kita mohon pun Allah sudah merahmatinya. Nabi tanpa kita mohon kepada Allah ditempatkan di surga pun sudah dijamin oleh Allah. Lalu kenapa kita berselawat bahkan dalam jumlah yang tidak terhitung secara umum? Sallu alaihi wasallimu taslima. Artinya berselawat, bersalamlah dengan sebanyak-banyaknya. Tidak ada hitungan-hitungan yang terbatas. Ada selawat yang sudah ditentukan di dalam salat. Berselawat sebagaimana Nabi membacanya. Nabi membaca selawat juga untuk dirinya. Maka di dalam doa tahiyyat itu, pada bacaan salawat, Nabi juga membaca, Muhammad menggunakan kalimatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi tidak mengatakan Allahumma salli alayya. Bukan alayya, bukan kepadaku, kata Nabi. Tapi Nabi menyebutkan namanya. Allahumma salli ala Muhammad. Karena itulah maka kita tidak membaca dalam selawat Allahumma salli alaika. Enggak ada dalam salat Allahumma salli alaika. Selawat dan salam kepada engkau. Tidak, Muhammad kita gunakan. Karena itu adalah mencontoh apa yang diucapkan oleh Nabi. Berarti selawat ini sebuah perintah. Sama halnya dengan perintah-perintah yang lain. Bahkan Allah menyeru orang mukmin berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah. Perintah. Masyarakat Aceh, masyarakat Asia Tenggara, bahkan masyarakat dunia Islam mengenal sekali, mudah-mudahan jangan tidak kenal lagi, dengan kitab Dalail Khairat. Rata masjid langrak Dalail Khairat. Kalau masjid itu dalam jaringan Sunni ada kitab Dalail Khairat. Dalam kitab Dalail Khairat yang ditulis oleh yang bernama Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Beliau wafat 874 Hijriah, sudah sekian ratus tahun yang lalu. Kitabnya masih dicetak sampai hari ini. Masyarakat Aceh itu sudah banyak sekali menerima kitab-kitab Dalail Khairat itu. Pada saat Gubernur Aceh Pak Irwandi dulu itu dicetak pengadaan luar biasa, dibagikan ke kampung-kampung, ke menasah-menasah. Termasuk saya yang membagikan itu melalui Kementerian Agama saat itu. Di pesantren-pesantren sudah sangat familiar dengan kitab Dalail Khairat. Di kampung-kampung, di menasah-menasah sudah sangat familiar dengan kitab Dalail Khairat. Sulaiman Al-Jazuli adalah seorang ulama sufi. Kenerita katanya. Memang ulama yang sangat mendalam ilmunya. Ulama yang sangat bersih hatinya. Memang bukan nabi. Tapi ilmunya luar biasa. Sastranya luar biasa. Kecintaannya kepada Nabi luar biasa. Dan beliau salah satu penganut
dari segi tasawuf, yaitu tarikat Syadziliyah. Ada Naqsyabandi, ada Syadzili, ada Syattariyah dan sebagainya. Beliau jadi dari golongan Syadziliyah. Beliau memiliki kemampuan berbahasa yang sangat tinggi. Beliau memiliki pengetahuan sastra yang luar biasa, menulis sastra. Maka pada saat hidupnya, saking cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghayati makna daripada ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, dihayati ayat ini. Yang pertama dia pahami, Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi. Lalu sebelum kita berselawat dipanggil lagi, oh orang-orang beriman. Orang-orang beriman mana? Mau ikut saya? Kalau mau ikut saya, kata Allah, kamu juga berselawat pada Nabi. Dia pahami betul ayat itu sehingga bergeraklah. Hati dan perasaannya menguraikan seluruh isi jiwanya. Dia curhat dalam bentuk kalimat kepada Allah. Dia menulis kitab Dalail Khairat untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kitab Dalail yang kita pegang pada hari ini. Pulang nanti Bapak Ibu, ya, mina menteng Dalailnya di rumah. Di rumah benar Dalail, beate tajak rumah yang na buku utang tu. Benar kitab-kitab Dalail sahabat. Di situ ditulis oleh beliau Syekh Sulaiman Al-Jazuli setelah Asmaul Husna. Pada halaman berikutnya nanti dilihat tertulis, Allahumma inni nawaitu bisalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtisalan li amrika wa tasdiqan li nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi wa ta'dhiman liqadrihi wa liqaunihi dan seterusnya. Baik, ini utam dalai untuk malam Jumaat. Allahumma inni nawaitu bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam alimtisalan li amrika wa tasdiqan li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi wa ta'dhim. Kasetnya kai belau. Baik ni dengar lu hana mohon. Sudah dijual kaset-kaset itu sudah lama. Itu yang disenandungkan oleh juara Aceh dari Masjid Raya Samalanga. Itu dihayati makna di situ. Sulaiman Al-Jazuli menulis mengadu curhat pada Allah. Seolah beliau mengatakan, ya Allah, terhadap perintahmu menyuruh kami hambamu yang beriman untuk berselawat kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan dia pegang tinta, dia pegang kertas, lalu dia menuliskan Allahumma inni nawaitu bisalati. Ya Allah, sesungguhnya aku berniat, berhasrat, bermaksud alaihi dengan salawat ini. Aku berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawaitu bisalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam limtisalan li amrika, untuk menyahuti perintahmu. Tah perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Nyan perintah Allah gesahuti le Sulaiman Al-Jazuli limtisalan li amrika. Aku menulis uraian-uraian selawat ini, bab mukadimah ketulis, untuk merespon, untuk peduli, untuk menyahuti, untuk feedback apa yang engkau perintahkan kepada kami.
karena orang yang merasa diri beriman, maka berselawat dan getulis selawatnya. Lumayan kita bisa membaca-baca selawat itu. Karena perintah Allah, limtisalan li amrika, aku menyahuti perintahmu, berselawat kepada Nabi, maka aku berselawat, sekalian aku tulis supaya bisa dibaca oleh orang-orang. Ya, tanya mana yang berarti? Bagaimana? Kita lihat orang-orang dahulu cintanya pada Nabi. Wa tasdiqan li nabiyyika, dan aku menulis selawat ini karena rasa cintaku pada Nabi, membenarkan Rasulmu. Wa tasdiqan li nabiyyika, Rasulmu itu adalah orang yang benar, Rasulmu orang yang amanah, Rasulmu orang yang fatanah, Rasulmu orang yang siddiq. Maka mengakui kemuliaan Nabi, dia tulislah selawat itu. Wa tasdiqan li nabiyyika, sembari aku membenarkan hadirnya Rasulmu. Hana cilet-cilet. Kemudian dia lanjutkan, wa mahabbatan fihi, rasa cintaku kepada nabimu, maka menghadirkan seluruh jiwa ragaku untuk berselawat dan menulis selawat ini dalam kitab ini. Mahabbah, kecintaannya kepada Nabi. Lagi orang cinta ke saudara orang, dia buat itu puisi. Dia tulis gubahan-gubahan. Bagaimana dulu pujangga-pujangga yang cinta negeri. Kita lihat dari gubahan-gubahan lagunya. Bagaimana lagu patriot yang terkandung di dalam lagu Indonesia Raya. Padamu negeri, satu nusa, satu bangsa. Yang zaman ngijak serorau ke yukeun kan. Punya ini warna pejabat anak orang kelian lagu satu nusa. Malah mirisnya itu ada pejabat negara enggak bisa hafal Pancasila. Ini sesuatu yang miris sekali. Mudah-mudahan negarawan paham dengan institusi negaranya. Mudah-mudahan kita mengenal lagu-lagu kebangsaan kita. Setidaknya bisa. Yang sampai lagi orang Islam hendak turi Fatihah. Harus kenal Fatihah. Orang Indonesia harus bisa itu lagu kebangsaannya. Makanya merajut persaudaraan itu antar bangsa itu dengan lagu kebangsaan. Coba lihat pada saat pertandingan bola Euro, pertandingan bola Piala Dunia diawali dengan lagu kebangsaan. Kan tanding bola menang juga ingin memperkenalkan sebuah potret bangsa. Jadi miris juga orang Indonesia tidak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Miris juga orang Indonesia tidak bisa hafal Pancasila. Bahkan semestinya bisa hafal Undang-Undang 45 pembukaan. Maka dulu waktu Pak Rahmat Syah jadi PJ Wali Kota, itu dihafal pembukaan. Sungguhnya kemarin itu dihafal. Jadi petugasnya itu hafal. Ino bean hafal, ibaca mentang gawa-gawa. Udah ada tek, mantang mengkerabai-kerabai. Belum lagi intonasi yang tidak tepat. Nah, itu nanti kita training lagi. Mau saya sampaikan tentang Sulaiman Al-Jazuli. Dia mencintai Nabi dan dia tulis wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi. Betapa rindunya aku kepada baginda Rasul. Karena Sulaiman Al-Jazuli lahir 800-an Hijriah. Nabi sudah jauh-jauh wafat. Kan tidak ketemu. Sama seperti kita tidak ketemu dengan fisik Nabi. Tapi mengamalkan ayat sallu alaihi wasallimu taslima, membara, membram-bram kerinduan daripada Sulaiman Al-Jazuli hingga dia menulis dengan tinta wasyauqan ilaihi, aku sangat merindukanmu. Padahal dia tidak melihat juga Nabi, wajah Nabi, tidak mendengar juga suara Nabi, tapi membaca ayat perintah Allah berselawat, membara rindu yang ada di dalam hatinya, wasyauqan ilaihi wa ta'dhiman liqadrihi, dan dia mengagungkan
sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kitab dalail yang dihafal. Yang dulu kitab itu dibenci habis-habisan. Bahkan menemukan dalail itu dibakar. Dibakar dalail sebuah kepuasan bagi pembenci kitab itu. Karena hanya itu puasa. Jadi banyak kitab dalail benci. Berarti koran tu bahlah meh tetut. Aku peh tetut media mendum. Alasannya apa? Membaca dalail itu syirik. Pat hidup syirik kan. Puja ke hidup syirik. Orang mengagungkan Nabi. Sebahagian dari selawat-selawat yang ada dalam dalail khairat itu memang bukan maksur semua. Itu gubahan dari rasa cinta seorang ulama sufi. Nah kita baca alamiah taliman. Nyankon hadis, tapi maknanya itu diambil dari hadis semua. Dalail khairat itu sebahagian, itu gubahan beliau. Rasa cintanya beliau dia ungkapkan. Sehingga itu kita baca akan menyeret kecintaan kita juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diperlombakan. Yang kedua, pada kitab Dalail Khairat itu juga dicetak bersamaan dengan Qasidah Burdah. Yang menyatakan dalail bab bagian akhir Qasidah. Qasidah Burdah. Itu pada bagian akhir. Qasidah Burdah ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Busiri. Busiri itu seorang ulama sufi juga. Jadi dalailnya urang ka mendalam jiwa. Cintanya sudah luar biasa. Ka persen ka high level, ka level tinggi ya. Cinta pada Nabi. Itanya kalau tak cinta pada Nabi kan, mantang Jumat perti paju hubu kulah. Hai cinta sih ke Nabi yang ke level paju hubu kulah kaitanya. Level paju hubu kulah, level kap dia mana kan? Cinta juga. Tapi masih dalam hal-hal ini. Yang cinta seperti Sulaiman Al-Jazuli mana orangnya sampai menulis gubahan dalam Dalail Khairat. Yang cinta seperti Syekh Muhammad Busiri, mana orangnya yang membuat gubahan Qasidah Burdah? Yang cinta seperti Abu Ja'far Al-Barzanji, mana orangnya yang menulis kitab Barzanji dicetak sampai dengan hari ini? Nyankon cinta cilet-cilet. Kalau kita masih bercampur baur, yang cinta sampai, cinta politik, kan? Bagus itu kenduri, mau saya sampaikan bagus sekali. Tapi jangan sebatas itu. Sebatas mencintai yang jauh lebih mendalam. Apa kata Busiri? Busiri mengatakan bahwa ketika dia membayangkan Rasulullah walaupun dia tidak pernah melihatnya, sama seperti Sulaiman Al-Jazuli. Maka kenapa Qasidah Burdah dicetak sama dengan kitab Dalail? Padahal lain-lainnya, penulisnya lain, tahun lahirnya lain. Karena ada kesamaan di sana. Apa yang ada dalam Imam Syekh Muhammad Busiri yang menulis dalam kitab Qasidah Burdah nyaris sama dengan yang dirasakan oleh Sulaiman Al-Jazuli yang menulis kitab Dalail Khairat, maka dicetaknya sama. Dan Sulaiman Al-Jazuli yang Dalail Khairat tadi diberi nama Dalailul Khairat. Artinya bukti-bukti kebaikan atau seruan-seruan kebaikan kepada Nabi. Kalau Busiri bersenandung dia, maka baca Dalail pakai irama. Karena itu memang gubahan-gubahan. Karena ya Qur'annya, baik niat dari A'udzubillahi minasy ba'dalaihnan. Makanya jangan heran kok dalailnya dinyanyi-nyanyikan. Memang seni dalam Islam. Kok dalailnya itu pakai lagu-lagu, ya memang seni termasuk kasidah. Hai kasidahnya kan senian.
Maka Syekh Busiri menulis di dalam gubahan-gubahan itu, selain daripada cintanya kepada Nabi, juga memberi nasihat-nasihat kepada kita yang membaca. Bukan selawat semua, ada juga nasihat yang bercampur dengan selawat-selawat itu. Tak yakin mentang nyan kon Quran ka selesai. Kon tak baca nyan tu je ke syirik kan. Karena ini polemik betul pada saat itu. Dalai hendak baca, Qasidah Burdah hendak baca, Barzanji hendak baca. Ya memang begitulah polemik pemahaman. Konflik pemahaman. Jadi konfliknya konfisik mentang. Konflik pemahaman. Sampai harus mencaci maki. Sampai harus menuding ahlul bid'ah. Yang mudalai nyan ahlul bid'ah. Yang baca Barzanji ahlul bid'ah. Yang ziarah kubur ahlul bid'ah dan kuburiyun. Kan itu sekarang tudingan-tudingan. Maka Busiri memberikan nasihat yang cukup berharga kepada kita. Lihatlah di antara bait yang beliau tulis. Fa inna ammarati bisu imat ta'adat min jahliha binadhiris syaibi wal harami. Sesungguhnya nafsu amarah itu, fa inna ammarati bisu imat ta'adat, itu memang gubahan dari dia. Tapi ada ayat Al-Quran, wa ma ubarri'u bi nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Ayat Quran, dari ayat itu digubahkan menjadilah sebuah nasihat. Fa inna ammarati bisu imat ta'adat min jahliha binadhiris syaibi wal harami. Itu dilakukan. Kalau dulu dalam dalail dilakukan, fa inna ammarati bisu'i mata'adhat min jaliha binadhi. Sambung terus. Lo urung dalail jamun Pak Nazim. Urung dalail, pimpinan dalail, dan sempat ikut lomba-lomba seperti itu dulu. Nah, sesungguhnya nafsu itu, fa inna ammarati bisu, yang namanya nafsu itu tetap cenderung berbelok ke arah negatif, berbelok ke arah kiri. Mata azat, tak berfungsi nasihat-nasihat walaupun banyak sekalipun. Maka orang yang memelihara nafsu hanlut keperah. Sulit menerima saran, sulit menerima nasihat, mata adat. Seolah Imam Busiri mengatakan, kalau orang sudah kerasukan nafsu, siapapun yang menasehatinya tetap tertolak. Hai terima li, hai entry li udah lama. Panena, dia dah culuk kartu, itolak. Lagi tajak bak bank juga kena. Rupanya itu lehnan, maaf, sedang dalam perbaikan. Rupanya orang yang mabuk nasihat dalam perbaikan, maaf, nasihat sedang ditunda. Tunda. Min jahliha binadhiri syaibi wal harami. Dan dia itu masa bodoh. Dia tidak mau menerima nasihat apapun. Wasyaibi wal harami, walaupun di kepalanya ubannya memutih dan usianya semakin tua, tidak akan dia dengar. Wasyaibi wal harami, padahal tegeluh bak kaca, oh kaputih. Tapi orang yang memelihara nafsu, walau kaputih yang hana sembayang, tetap hana sembayang. Walau kaputih yang galak sok luar puntung, tetap sok luar puntung, dan sebagainya. Walau kaputih yang kuat temenak, tetap nyan dijadikan tasbih ke. Sulit menerima nasihat-nasihat apapun. Kemudian bait yang lain disampaikan, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yam fatimi. Nafsu itu bagaikan bayi yang sedang menyusui pada ibunya. Ketika seorang ibu sayang tidak mau menyapihnya, hanggilhah, ikli, maka bayi itu tidak akan pernah interupsi untuk mundur dari menyusuinya.
Jarang kita dengar seorang bayi itu tidak lagi menyusui sama ibunya karena dia sudah angkat tangan tidak mau lagi. Karena susu yang disusui oleh seorang bayi itu disebutkan itu adalah sebuah keasyikan. Sesuatu yang melezatkan bagi seorang bayi. Dia terus menyusui. Pajan baru hanali menyusui, watai katalah. Maka ditulis, wan nafsu katifli, nafsu itu keasyikan bagaikan seorang bayi. Intuhmilhu syabba ala, kalau bayi itu tidak disapih 2 tahun, hanagu setup 2 tahun le ibu, syabba ala, maka bayi itu terus menyusui. Hana tata kai SMA, kai kuliah, hai pakan kai kuliah, hana ni lah lam, yang ke rencana lu lah baru, bong tiurau terut. Dia musapi besoknya, pasti menangis lagi. Ikli lam, hana ka jadah ni lah. Yang rupanya mantai ikli. Nyan hana gelah lah haju hana geteh kas Mr. Put. Tetap menyusui dia kalau tidak disapi. Karena bayi tidak pernah tunjuk tangan. Cukup mak, cukup nak ada. Dia terus pajan baru berhenti, disapi. Dilah. Itu baru berhenti. Man menyatalah pakai ikli. Baca berikutnya. Wan nafsu katifli intuhmilu syabba ala hubbir radha, bayi yang kelezatan dengan menyusui itu, wala taftimhu yang fatimi, jika kamu menyapihnya maka bayi paling hanya menangis tapi tidak pernah berbahaya apapun. Ya sudahlah, nangislah bayi pada urau mai kli ita jokah nali dak kli yo ti urau dak kli. Enggak ada lagi kagelah 5. Ikli memang tiuro, ikli 2 euro, tapi kan tidak berbahaya. Setelah 1-2 hari bayi itu menangis, minta menyusui lagi tidak dikasih, ya menangis saja dia, tidak berbahaya dan tidak mengamuk. Buktinya kita semua ini sudah disapih. Mandung dia kagelah kan? Ana bahaya kagelah 5 ada. Maka nafsu itu jangan dimanjakan. Kalau nafsu dimanjakan, semua kita tidak bisa bangun subuh karena enaknya kuyen di waktu pagi. Tapi kita tidak memanjakan dia. Akhirnya apa? Justru kuyen itu yang tidak enak lagi. Tidur itu yang tidak enak lagi. Balah kita merasa tidak enak, tidak nyaman. Kalau tidak ke masjid, berarti kita sudah menyapih nafsu itu. Bagi orang yang belumlah nafsu, dia sulit ke masjid apalagi di waktu subuh karena dia sukanya adalah kuyen wal limbut. Mudah-mudahan gubahan-gubahan daripada Al-Burdah, gubahan-gubahan daripada Dalail Khairat itu membawa inspirasi kecintaan dan mahabbah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat, mauizah dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.